Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Dimana lagi kalau bukan di Forex Impro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Forex Impro Community. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar, ada lagi nih. Forex Impro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Dimana lagi kalau bukan di Forex Impro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Forex Impro Community. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar, ada lagi nih. Forex Impro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Dimana lagi kalau bukan di Forex Impro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Forex Impro Community. Halo Sobat Trader, apa kabar semuanya? Saya Sari dari Forex Impro bersama saya hadir pada sore hari ini Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Swendi. Halo Pak Swendi. Halo, selamat sore Bu Apa Sari kabar dan Pak? rekan-rekan semua. Oke. Materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara ambil posisi pasang SL dan TP ya Pak ya Swendi ya. Oke, untuk trader pemula perlu kita memahami bagaimana cara mengambil posisi, apakah menggunakan sistem manual atau pending order. Selain itu, trader juga perlu memasang target TP atau take profit dan batasan kerugian yaitu stop loss. Bagaimana cara memasang stop loss dan take profit yang benar, kita akan membahas sore hari ini bersama dengan Pak Swendi Simanjuntak. Oke, kami ingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun Zoom-nya, jika tidak admin akan meremove sementara. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke.
Kita mulai saja acara webinar edukasi pemula kita pada sore hari ini. Saya persilakan Pak Suemi Simanjuntak. Oke, terima kasih Ibu host. Oke, wah ada yang dari Papua ya? Pak, siapa ini? Realme. Siapa? Bapak, halo, yang mungkin dari Papua kah? Bisa dengar suara saya Pak di sana? Halo, yang akunnya namanya Realme ya, Halo, Realme. sore Pak. Pak siapa Akun ini? dengan nama Realme 5. Bisa diinfokan Pak nama lengkapnya? Halo. Sepertinya Halo, lagi. mungkin ada gangguan signal jadi suaranya mungkin kurang jelas ya. Oke, nanti Terima saya kasih cek. buat yang sudah bergabung ini. Oke, seru ya untuk tema pada sore ini. Kan judulnya adalah, temanya adalah bagaimana cara mengambil posisi, ya kan. Nah, cara ngambil posisi itu kan, ya kalau dikatakan cara ngambil posisi, ya gampang, ya kan. Tinggal klik buy dan sell, ya kan. Tapi maksudnya cara mengambil posisi yang benar itu maksudnya seperti apa? Apakah eh, cara ambil posisi sudah benar, misalnya sudah benar mau buy, apakah benar kan memang tren naik ya, turun kita sell, itu apakah sudah benar gitu ya. Itu kan yang menjadi pertanyaan ya para trader, apalagi kita di sini memang khusus untuk para trader pemula ya Bapak dan Ibu sekalian. Oh iya, jangan sungkan-sungkan Bapak dan Ibu sekalian, karena di sini memang webinar edukasi pemula. Jadi Bapak dan Ibu yang merasa memang pemula ya, masih baru dalam trading forex, gold, dan mau tanya-tanya, nanti silahkan ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk di pas sesi tanya jawab, atau kalau misalnya sudah terpikirkan ada pertanyaan apa gitu ya, silakan ketik aja di chatnya ya. Oke deh, kayaknya udah mulai banyak nih yang bergabung, jadi kita langsung saja ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh chat, atau kalau mau tanya langsung tunggu di sesi pertanyaan ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, eh, sekarang kan kita ada di jam 4 sore ya. Jam 4 sore itu adalah pergantian candle H4 ya. Kalau kita lihat nih candle H4 sekarang ini sudah, ya benar ya. Kalau di MetaTrader itu jam 12.00 ya, ditambah 4 jam dengan waktu Indonesia Barat jadi 16.00. Jadi muncul candle baru ya, H4 pas jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Oke, cara ngambil posisi itu gimana sih? Nah, cara ngambil posisi itu bisa juga gini, Bapak dan Ibu. Misalnya kita ikutin tren ya. Oke, ikutin tren, misalnya lagi tren turun kita sell ya, lagi tren naik kita buy. Tapi bisa juga dalam kondisi tren turun ya, tren turun tetapi kita open posisi buy. Bisa nggak? Bisa. Contoh, ini contoh ya. Kita lihat ini sekarang Bapak dan Ibu, saya sedang membuka grafik gold ya. Ini adalah grafik gold atau emas. Ini time frame-nya H4. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat, ini kan trennya turun ya untuk gold, jelas ya. Ini tren besarnya turun. Naik, lalu turun, naik, turun, naik, turun. Maksudnya naiknya terbatas, turun lagi. Naik terbatas, turun lagi. Nah, sekarang saya gedein. Nah, sekarang di H4 sekarang ini, ya ini lagi pergerakan turun nih. Ya, dari awal Oktober. Tuh, ya. Ini kan akhir September sempat naik, terus turun lagi. Panjang turunnya. Nah, sekarang harga penurunan yang hari ini sudah sedang menyamai level terendah di 28 September. Gitu ya. Bapak dan Ibu lihatnya di time frame H4 atau D1 ya. Lalu lihat di sini. Jadi harga sekarang 18 low-nya tadi 18.17 menyamai ya level rendah di 28 September. Terendahnya sih 16.14 ya, lebih rendah waktu September itu. Nah, sekarang kita lihat nih ya, di H4 yang sekarang ini closing candle-nya masih bertahan ya di atasnya low ini ya. Tapi ini kecenderungannya memang masih turun gitu. Nah, kalau untuk gold memang kita lebih
disarankan untuk follow the trend. Kenapa? Karena untuk ayunannya gold ini pergerakannya itu lebih besar dibandingkan forex ya. Jadi bisa misalnya berapa puluh pips, bisa lebih dari 100 pips gitu misalnya untuk koreksinya. Jadi lebih baiknya gimana kalau untuk ambil posisi follow the trend untuk kayak gold, oil, terus mata uang pair yang pergerakannya sangat fluktuatif ya, seperti GBP JPY. Oke, jadi kalau ini kita sebenarnya kalau mau sell gimana? Sell itu misalnya nunggu break ya di bawah 16.14, di bawah merah ini ya, dia akan lebih turun lagi. Tapi ini pergerakan yang bisa jadi nggak hari ini, misalnya mungkin minggu depan kalau di break nanti malam, ya. Lalu kebalikannya, kalau misalnya hari ini nih, ini kan udah sore, nanti malam sesi Amerika, harga misalnya sama deh, anggap aja sama turun ke 16.14 gitu ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian perhatikan di body candle. Body candle-nya ternyata misalnya ya seperti ini nih. Ya, contoh ya ini. Sama-sama turun tapi body candle-nya naik ke atas. Closing-nya jadi closing naik. Ya, harga closingnya naik ya. Jadi harga penutupan dari time frame ini naik gitu. Itu namanya ada rejection. Rejectionnya pas di harga bawah, misalnya di sini. Nah, ini jangan sell Bapak dan Ibu ya. Ini artinya apa? Kalau ada rejection di area sini, ada candle bullish seperti ini ya. Candlenya bullish. Nah, itu berarti pertanda akan ada reversal. Reversal itu bisa jadi pembalikan arah. Bukan berubah jadi tren naik, bukan. Tapi paling tidak dari level low ini menyamai low sebelumnya, ya ada pembalikan arah. Jadi bisa untuk naik dulu. Nah, itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi cara melihat kondisi market begitu. Jadi Bapak dan Ibu misalnya, wah apa yang perlu saya perhatikan? Oke, lihat trennya. Ini tren turun. Terus lihat, waktu turun, penurunan ini sudah ada di mana? Oh, ada di area support, misalnya gitu. Oh, ada di area support nih. Kenapa support? Support itu adalah level rendah yang sudah dibentuk sebelumnya, gitu ya. Oh, ternyata level supportnya ini tidak ditembus, artinya tidak di break, tidak lebih rendah daripada support sebelumnya. Artinya jangan kita sell, gitu ya. Tapi lebih pasti lagi, lebih mantap kalau ada candle-candle reversal. Nah, mau tahu tentang candle-candle reversal, Bapak dan Ibu lihat di YouTube ya, di YouTube edukasi kami di Java Global Futures atau di Forex Info ada ketik aja misalnya pola candle reversal. Nanti Bapak dan Ibu bisa tonton videonya apa aja sih pola-pola candle reversal ya. Oke, jadi sekarang kita belum ambil posisi, kita perhatikan ya. Oke, jadi di situ ya Bapak dan Ibu ya, untuk ambil posisi ya caranya gimana? Yaitu kita lihat trennya dulu, tren naik atau tren turun. Oke, sekarang saya beralih dulu ke Euro USD. Nah, ini Euro USD di H4, ini saya sudah ada grafiknya ya. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat kalau secara besar ya, nih kalau saya ini Mas, ini sebenarnya trennya turun ya secara long term-nya. Lalu kita lihat lagi. Nah, dalam pergerakan minggu ini aja ya, kita lihat ini turun nih Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa turun? Jadi tertingginya ini makin rendah gitu ya. Jadi lower high gitu. Jadi lower high nih. Tuh. Jadi ini tertinggi. Makin lama tertingginya tuh cuma sampai sini. Jadi kita garisin aja makin turun ke bawah. Oke. Jadi ini udah terbentuk ya 3 puncak yang semakin rendah. Ini namanya tren turun. Meskipun tren turunnya sedang agak konsolidasi. Kenapa? Ini harga paling rendah. Harga paling rendahnya agak naik gitu ya ke atas. Jadi higher low gitu ya. Jadi harusnya kan lower low ya. Di sini kan lower high, di sini lower low. Tapi paling tidak dia tidak membuat harga lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Nah, sekarang gimana cara untuk open posisi apa nih, Pak? Ya, trennya apa? Oke, saya tulis di sini ya. Tren euro. Ini kan saya bukanya euro ya, berarti trennya apa? Segi ini ya. Bearish. Nah, bearish itu adalah turun ya atau trend down. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi trennya jelas di sini trennya turun.
Lalu kita ambil posisi gimana? Ambil posisi ya paling tidak jangan di bawah ya, karena kan harga mau turun, jangan harga di bawah, tapi harga kalau bisa pas lagi mengayun ke atas. Caranya gimana? Yaitu seperti ini nih. Ya, ini adalah resisten trend line, yaitu kita hubungkan antara titik tertinggi dengan titik tertinggi berikutnya. Setelah kita garisin, muncul nih ketika harga mau naik, pas ketahan di resisten trend line. Nah, paling tidak ketika harga tidak menembus resisten trend line, maka di situ signal untuk open posisi sell. Nah, di sini berikutnya lagi ketahan lagi ya. Jadi di sini sudah masuk dalam kesempatan atau peluang untuk sell. Targetnya ke berapa? Kemana? Ke area support trend line ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya, ini higher makin kecil lagi nih time frame-nya H1. Ya, kita lihat higher-nya itu makin turun lagi gitu ya. Ini artinya memang euro ya yang kita lihat sekarang di time frame yang kita lihat sekarang sedang bergerak cenderung turun. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau tanya dulu nih pada peserta, benar nggak nih, setuju nggak kalau euro saat ini sedang turun? Boleh kasih lambaian tangannya di situ ya, di Zoom-nya ya. Oke, kalau ada yang bilang, wah mau naik Pak, nanti kita diskusi ya gimana naiknya, dilihat dari mana ya. Tapi kalau lihat dari pergerakan teknikal ini jelas mau turun. Oke. Nah, sekarang misalnya ada yang tertarik, ada yang mau nanya, Pak, ini kan udah tren turun, terus kita ambil posisi apa gitu ya? Ambil posisi apa, maka itu sell ya, kita ambil sell. Oke, kita ambil sell di mana? Oke, karena ini sudah ada di area resisten trend line, ya kira-kira jangan pas harga lagi di bawah sini ya Pak, Bapak Ibu ya, kita bisa yang namanya pesen harga. Ya, pesan harga. Jadi bisa gini, ini kan trennya turun, tapi jangan sell sekarang. Kenapa? Karena kan harga itu berayun gitu ya, kayak misalnya naik, turun, naik, turun. Nah, pada saat harga sedang berayun ke atas, ke puncak, dari situ kita sell gitu. Nah, enaknya di trading forex kita tidak perlu menunggu, wah saya tunggu deh, saya pantau terus supaya harga sampai ke puncak. Jangan. Kan kita nggak bisa mantau terus, kita ada kegiatan ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa pending order ya, pending order atau pesan harga dengan cara di sini ya, klik new order ya, new order di sini kita klik, kita pesan harga, misalnya ini gini ya, saya mau pesan harganya gini. Nah, ini naik dulu ya, naik dulu ke sini, saya kasih warna beda. Oke. Naik dulu, nanti habis itu baru turun. Nah, gitu ya. Jadi saya mau pesan harga kira-kira di berapa? Kira-kira ya di sini deh. 9777 atau 9780 misalnya ya. Saya mau sell limit. Jadi namanya sell limit. Karena saya mau sell tapi pesan harga di atas harga sekarang. Gitu. Kan kita mau jual. Kalau bisa jual harga lebih mahal atau lebih tinggi ya. Caranya gimana sell limit? Saya ulang ya. Caranya kita ke menu new order. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini prakteknya dari laptop atau dari PC. Kalau dari mobile, Bapak dan Ibu, caranya nanti buka dulu pair-nya, misalnya euro-nya gitu ya. Lalu bisa, bentar ya, bisa klik nanti new order muncul menunya ya. Oke, saya dari sini aja praktekkan. New order. Nah, di sini ada market execution. Kita ganti. Market execution itu artinya kita eksekusi di harga yang tersedia market sekarang. Harganya mana? Ini harganya. 0.9754 ya, tambah spread 9756. Kita kalau mau buy sekarang, Bapak Ibu tersedia harga ini. Kalau Bapak Ibu setuju mau harga ini, silakan tinggal langsung klik sell misalnya. Tapi kalau menurut Bapak dan Ibu, wah jangan sell sekarang, nanti harga mengayun ke atas dulu gitu ya. Itu namanya sell limit. Kita bisa ubah market execution-nya menjadi pending order. Nah, pending order ada
type-nya, tipenya. Kita pilih yang sell limit. Jadi kita mau memesan harga sell tapi di atas. Ya, di harga berapa nih? Saya mau pasang, saya pilih tadi ya. Ini berdasarkan analisa ya. Ini udah berdasarkan analisa, contohnya ini tadi analisa saya, harga akan naik dulu, koreksi ke atas dulu, baru turunnya lebih panjang. Gitu ya. Jadi harganya saya mau pesen atau order di 0 ya, 0,99775 misalnya. Oke. Jangan lupa pasang stop loss. Nah, pasang stop loss-nya misalnya saya pasang di atasnya yang tertinggi, yang paling dekat di atasnya aja deh. Misalnya di sini deh ya. Jangan ngepas dengan ini, nanti kena takutnya ada double top gitu ya, menyamai harga top sebelumnya. Ya, kita harus pasang lebih tinggi lagi untuk antisipasi saja. Jadi misalnya pasang di 9820. Oke, nah TP-nya. TP itu apa? Target ya. Jadi TP itu target, take profit jauh, misalnya 97, dari 9770, 9720 misalnya kita pasang. Nah, oke. Ini antisipasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya pasang ya. Nah, sekarang kalau misalnya gini, Pak, ini kayaknya udah mau turun terus. Boleh aja kita pasang ya. Saya pasang dua opsi. Satu, pending order ya. Nah, ini saya pasang lotnya tidak usah terlalu banyak. 9, saya pasang di 98. Nah, ini saya pasang profit misalnya di 9700 atau ya nggak usah banyak-banyak nih, 9730 misalnya ya. 15 atau 20 poin. Nah, ini antisipasi. Tapi gini Bapak dan Ibu ya, ini kan bukan live trading ya. Tapi ini pakai akun yang Bapak Ibu bisa lihat. Nanti kalau misalnya wah sudah mulai terjadi penurunan ya, saya tutup manual saja ya. Ini sekedar untuk memberikan contoh kepada Bapak dan Ibu cara ambil posisi. Tapi sekalian praktek nih, gitu ya. Oke. Ya, tadi saya sudah entry tadi di 9749 gitu ya. Nih, tadi ya. Oke. Ada yang mau komen, mau tanya? Nah, ini ya. Oke. Yang di sini saya langsung, yang di sini tadi saya limitnya belum aktif. Di sini saya langsung. Ini sebagai contoh cara mengambil posisinya ya. Bukan saran untuk diikuti, tapi saya sambil mencontohkan cara mengambil posisi dengan sekalian mengambil posisi. Ada yang instan eksekusi manual, ada juga yang pending order. Semuanya kita pasang, ada TP-nya, ada SL-nya. Oke, silakan Bu. Oke, Pak Swendi, ini ada pertanyaan dari Ibu Lana ya. Pak, bagaimana cara pasang pending order di MP5 tapi di handphone? Ya, oke. Di MP5 ya. Oke, Ibu Lala ya. Oke, kita misalnya kalau saya begini kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan. Oke, gini aja deh gampangnya. Ibu misalnya nih, ini kan ada pair macam-macam ya. Terus Ibu klik aja misalnya euro ya. Ibu klik begini, kalau di layar ya, yang di layarnya itu yang gambar quotes, yang gambar harga ya. Klik aja, sentuh aja euronya gitu. Nah, dia akan muncul menu atasnya itu new order ya, new order atau bahasa Indonesianya mungkin posisi ya, ambil posisi baru gitu ya. Jadi Ibu klik new order gini. Nah, sama dengan yang tadi akan muncul di atasnya itu market execution. Kalau yang di sini tadi kan nih ya, kalau di sini market execution juga ya. Tapi kalau di sini lebih simple tampilannya. Market execution-nya klik lagi ya, ada pilihan kan, tanda segitiga gitu. Klik aja. Nah, muncul buy limit, sell limit, buy stop, sell stop gitu ya. Pilih kalau mau buy limit gitu ya. Kalau mau buy stop, sell stop, sell limit gitu. Nah, terus udah dipilih sell limitnya, masukkan harganya atau price-nya. Ya, price-nya itu kalau kita klik pending order sell limit, nah di sini ya kalau di laptop. Tapi kalau di mobile phone atau HP lebih gampang lagi karena dia langsung muncul kotak price. Gampang kelihatan ya. Kita langsung ke menu aja, price-nya itu kita isi manual harganya. Misalnya
oh saya mau isi di berapa tadi? 0 gitu ya, 0,9775 gitu. Ya. Terus TPSL-nya di bawahnya tuh ada SL sebelah kiri, TP sebelah kanan. Itu ya. Oke, Ibu Lala terjawab ya. Oke, katanya. Oke, Iya. Sobat Trader, ada Mudah kok lagi ya yang ingin sebenarnya ya. ditanyakan? Silakan. Bisa langsung menanyakan ke Pak Wendy atau menulis di kolom chat. Kalau tidak, Pak Wendy bisa dilanjutkan lagi materinya, Iya. Pak. Mau nanya Oke. Pak Oke, Wendy, Ya. dari Pak Yudi Setiawan ya. iya. Oke, silakan Bedanya Pak. sell limit sama sell stop itu apa Pak Wendy ya? Oke, saya jelasin ya Pak Yudi ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti saya tunjukin di gambar ya Pak. Iya. Oke. Jadi saya jelasin di gambar. Nah, kalau bisa pakai yang polos dulu ya. Ini saya. Nah, oke. Contoh yang bagus itu di gold sih ya, karena kita udah ketemu supportnya. Nah, contoh ya ini. Nah, contoh begini. Oke, nah Pak Yudi, kalau ini kan jelas ya, sell tren turun ya jelas. Nah, kalau sell tren turun kan kita sell, oke, jangan melawan pasar. Nah, terus ada dua opsi nih, misalnya atau tiga opsi. Satu, sell langsung, misalnya di harga berapa nih kita emang udah mau langsung sell. Yang kedua, sell limit. Yang ketiga, sell stop. Nah, kalau sell limit, jadi kita memesan harga lebih tinggi dari harga sekarang atau di atasnya. Misalnya gini, ini harga sekarang 1621, tapi menurut saya gitu ya, kita lihat time frame kecil, time frame besar, kayaknya harga mau koreksi ke atas dulu gitu. Oke, jadi jangan sell sekarang gitu ya. Oh, mungkin dia mau ke ini nih, MA entahlah pakai apa gitu ya. Kayaknya dia mau ke 1630 misalnya, contoh ya. Daripada saya sell sekarang nanti harga mengayun ke atas, saya floating loss gitu kan. Saya mendingan pesen harga di atas. Nah, pesen harga di atas namanya sell limit. Oke? Jadi di sini Pak, di harga ini misalnya Pak Yudi 1630 misalnya, kita mau pesen sell. Nah, klik new order, market, execution, ganti pending order, pilih sell limit, ya kan? Harga harus harga di atas dari harga running sekarang. Ya, jaraknya 1,1,00 ya jaraknya. Misalnya sekarang 1622 harus di atasnya 1633 gitu ya. Namanya juga pesan harga, pasti ada jaraknya ya. Jadi kita pasang harga di atas harga sekarang minimal 1,00 gitu ya. Oke, sekarang sell stop gimana? Sell stop itu biasanya digunakan orang untuk lebih cari kepastian. Gitu Pak ya. Kepastian apa? Kepastian apakah tren ini berlanjut atau tidak gitu. Jadi gimana caranya? Gini. Ini kan ada harga 16.15 katakanlah ya. Low ini harga paling rendah 16.15. Jadi kalau harga nembus di bawah 16.15 ya, dia pasti akan turun gitu ya. Itu kan menurut ilmu ininya lah, keilmuannya begitu. Kalau nembus harga support pasti akan tembus lagi ke bawah gitu. Tapi kita kan sekarang harganya 16.20. Belum tentu tembus. Jadi kita pasang yang namanya sell stop. Kebalikannya sell limit pesan harga di atas, sell stop pesan harga di bawah. Jadi sekarang kan harganya 16.20. Kita pesan harga sell stop 16.19 ya. 16.19 itu 1,1,00 ya. Itu terlalu ngepas, kasih spread dikit, misalnya 16.18 berapa gitu ya Pak ya. Oh iya. Jadi sell stop misalnya Pak, sell stopnya biasanya di area ini Pak, di area lower. Di lower ini Pak, lower yang jadikan support supaya Pak memastikan kalau lower itu sebagai support ditembus, dia akan jatuh terus, gitu ya. Ya. Tapi saran saya jangan dilakukan oleh day trader, gitu ya. Contoh nih, ini hari ini dia nyentuh nih, nanti sesi Amerika misalnya, nyentuh 16.13 misalnya. Ya, Bapak pasang pending order di 16.14 sell stop. Kesentuh sampai ke 16.13. Ternyata itu baru ekornya aja Pak, harga ekornya gitu. Cus, ya kan? Swingnya gitu, swingnya ekornya. Tapi begitu
time frame berapa kita lihat misalnya, ternyata harga body candle-nya ke atas. Nah, malah jadi candle bullish. Nah, di situ kita jadi seperti apa ya? Salah posisi kalau untuk day trader. Jadi, sentuh harga bawah, harga 13 lalu bisa naik lagi sampai ke 30 misalnya. 100 pip aja kita udah kena stop loss, gitu kan? Iya. Iya. Tapi ini dilakukan oleh para swing trader atau investor yang memang mencari atau mengikuti follow the trend yang besar. Jadi dia misalnya nih Pak, pasang 16.13, TP-nya bisa 15.80 gitu. 15.50 gitu. Terus stop loss-nya di mana? Stop loss-nya misalnya 1.700. Jadi pokoknya udah nyentuh lower, harga lebih rendah, udah jelas pasti akan turun. Tapi bisa jadi turunnya kapan? Besok, gitu ya. Kalau sekarang Jumat, mungkin Senin lagi baru turun gitu, melanjutkan trennya. Tapi bagi investor yang besar begitu nggak masalah, karena juga pasang TP-nya besar, stop loss-nya juga besar. Jadi kalaupun koreksi naik 100 pip nggak masalah. Tapi masalahnya buat day trader gitu. Iya. Gitu ya Pak ya. Ya, paham Pak. Nah, sekarang ini ada peluang untuk gold nih ya. Nah, ini kan lowernya dari bawah ke atas tuh ya. Oke. Nah, ini contoh nih. Ini artinya apa? Ini meskipun di area bawah kita tetap bisa buy. Ya, meskipun di support kita bisa buy. Kenapa? Karena kita lihatnya time frame kecil. Ya, time frame kecil artinya berarti trendnya pendek-pendek gitu ya, scalping. Ini contoh ya Bapak dan Ibu ya. Tuh ya. Kenapa Pak? Kok Bapak baik? Kenapa? Karena ini kan lagi di support. Yang saya warnain merah ini support ya. Jadi harga saat ini, sore ini belum menembus di bawah support. Dan kita bisa lihat harga low-nya makin lama makin naik gitu ya, low. Harga rendahnya makin lama ke atas, artinya mulai ada sedikit-sedikit penolakan lah gitu ya. Harga tidak lebih ke bawah. Tapi yang namanya counter trend ini pakai time frame pendek ya paling enggak targetnya pendek-pendek juga. Gitu ya. Misalnya nih, tadi saya ngebaynya di 16.24 30-an. Nah, paling supaya aman ya paling jauh ke sini misalnya jangan nih 16.30-an, enggak usah. Misalnya sebagai contoh aja ke sini aja 16.27 ya. Saya akan pasangin TP-nya tadi kan enggak saya pasangin ya. Nah, stop loss-nya berarti di bawah harga hari ini aja. Hari ini misalnya 16.17. Ya 16.16 ya. Saya pasang TP-nya 16.28 misalnya. Oke. Nah, ini bukan untuk disarankan, tapi ini saya sedang sambil praktek ya. Mengambil posisi, memasang TP dan SL. Oke, Bapak dan Ibu. Ini bukan sedang mengarahkan untuk mengikuti open posisi ya, tapi artinya apa? Kita bisa memanfaatkan peluang-peluang di pasar kalau yang ikut tren besar, follow trend ya, ikut tren besar, tapi sell juga jangan sell lagi harga di bawah gitu ya. Terus kalau lagi harga turun, kita bukan berarti tidak bisa buy kalau selama harga tidak menembus support tersebut. Gitu ya. Cara membaca. Oke, ada pertanyaan dari Pak Anwar Saifuddin. Iya, silakan Pak. Cara membaca fundamental dengan analisa ditetapkan untuk order bisa dibantu Pak Sandy. Ya, cara membaca fundamental ya. Cara membaca fundamental itu kalau bisa fundamental yang besar, bukan fundamental daily ya. Fundamental daily itu apa? Berita-berita, news, ya itu dampaknya kecil, dampaknya hanya sejam, 2 jam. Tapi kalau yang lebih besar, yang follow trend banget gitu ya, itu adalah seperti misalnya ini kayak sekarang untuk trader gold harus tahu bahwa gold itu kenapa turun terus karena penguatan US dollar, kenaikan suku bunga Amerika, itu berentet ya, mulai dari Maret kemarin. Terus sampai September kemarin, nanti November lanjut lagi, Desember lanjut lagi. Artinya apa tuh Pak? Ya kenapa emangnya apa hubungannya kenaikan suku bunga dengan gold? Gold itu kalau Bapak Ibu harus tahu ya, gold itu aset non yield ya, tidak menghasilkan bunga.
Sementara mata uang itu memberikan bunga karena bisa didepositokan ya, bisa untuk membeli mata uang itu kan untuk pembelian obligasi ya. Contoh Amerika, suku bunganya tinggi karena dinaikin terus. Jadi orang memilih untuk beli dolar ya supaya atau obligasi dolar supaya menghasilkan bunga buat mereka atau tabungan ya, tabungan di dolar menghasilkan bunga buat mereka. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gold secara tren kita bicara bisa sampai akhir tahun masih bearish. Itu fundamental ya. Dilihat dari teknikal juga jelas. Kenapa teknikalnya jelas? Karena Bapak Ibu bisa lihat harga makin lama makin turun gitu ya. Nah, ini waktu bulan Februari misalnya nih ya, waktu mulai perang Ukraina naik tinggi. Lalu lama-lama menguncup kan, harga high-nya turun lagi kan, lower baru. Naik di bawah higher. Turun di bawah lower. Naik di bawah higher. Turun lagi di bawah lower. Nah, ini udah pas banget ini tren turun. Gitu ya. Nah, secara fundamentalnya tadi saya katakan, fundamental besarnya mendukung harga emas turun. Gitu ya. Demikian juga dengan forex. Mata uang lainnya masih kalah terhadap dolar AS karena suku bunga Fed lebih tinggi. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga peluang besar untuk USD Japanese Yen yang sampai sekarang masih memberikan peluang karena trennya belum berubah. Trennya masih tren naik untuk USD Japanese Yen. Tuh ya. USD Japanese Yen itu pergerakannya bullish terus ya. Kalaupun ada koreksi, koreksinya tidak terlalu besar banget. Ya, lanjut terus, naik terus. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat meskipun kelihatannya Pak ini udah tinggi, harga udah tinggi, ya betul, harga sih kayaknya udah tinggi-tinggi terus, tapi ya secara fundamental untuk Japanese Yen ini masih tetap dibiarkan melemah, gitu ya. Artinya apa? Artinya berarti USD Japanese Yen-nya kita lihat masih bisa terus naik. Jadi Bapak dan Ibu bisa ikutin ya follow trend. Oke, Mas Wendy, kalau misalnya kan tadi iya. Bapak ngasih tahu bahwa gold trennya masih mau turun ya Pak ya. Nah, kalau misalnya nih sobat trader pengen mendapatkan signal ya forex maupun gold ya, sobat trader bisa dapatkan dengan bergabung di Simpro Java Premium ya, Pak Swendi ya. Di situ nanti akan mendapatkan lengkap sekali ya signal ya, lalu analisa mingguan. Jadi sobat trader bisa dibantu oleh analis-analis dari Java Global Futures. Jadi sobat trader tidak trading sendirian, tapi benar-benar dibantu dan mendapatkan signal dari analis Java Global Futures langsung. Bagaimana caranya? Yaitu tadi join di Simpro Java Premium. Oke, silakan Pak Swendi bisa dilanjutkan. Oke, ini ada pertanyaan nih Bu Sari ya, dari Bu Maria ya. Ya, dari Bu Maria. Minta Bu diulang Maria. Pak. Minta cara diulang. Penempatan SL dan TP-nya. Ya, Ibu Maria, mungkin ada Bapak dan Ibu juga yang tadi ketinggalan ya, biar saya ulang lagi. Cara memasang atau menempatkan SL dan TP ya, karena tadi di EU sudah ada open posisi, saya ulang ya. Nah, tadi ada 2 kali ya. Kalau tadi ada yang pending order, saya pesan harga di atas di sini. Lalu, di sini ya, TP ordernya, sell-nya. Ini yang pertama ya. Lalu saya pasang SL-nya itu. Nah, SL-nya di mana menurut saya ya, saya pasang SL di harga di atas harga tertinggi sebelumnya yang terdekat. Nah, ini kan tertinggi nih. Saya pasang SL di sini yang warna biru ya. Gitu ya. Yang warna merah ini di atasnya yang sedikit di sini kan. Ini kan 97 18 saya pasang sedikit di atasnya, sedikit aja. Lalu kalau yang sekarang nih Bapak Ibu ya. Yang sekarang ini kan saya tadi ada open posisi ya di sini nih. 9749. SL-nya di mana? Oke, saya pasang SL. Sorry. Ini yang pertama SL-nya. Ini yang kedua saya pasang SL-nya di sini ya. Ini kan TP-nya, entry-nya di sini. Saya pasang SL-nya di sini di harga tinggi yang terdekat. Lalu
TP-nya di mana, Pak? TP-nya saya pasang gini. TP-nya saya pasang dekat harga support trendline. Harusnya nih kalau mau jauh pasang di sini sekalian ya. Kalau mau jauh di area sini nih support trendline. Tapi kira-kira kalau cukup karena tadi saya entry-nya yang pertama ini pendek ya, yang sekarang open manual, saya cukup di sini aja tadi saya pasang 9720-an. Ya. Ini saya klik ya coba ya. Nah, ini ya. Stop loss-nya 9800. Take profit-nya 97300. Kenapa? Ini pendek ini. Ya, entry-nya 9749 ke 97300 cuma berapa? Cuma 19 poin. 19 pip maksud saya. Oh, gitu? Ya, karena ini saya lagi ngambil manual, gitu ya. Kalau yang mau pending order, saya persiapkan kalau misalnya harga mengayun ke atas, saya sudah siapkan juga ininya, entry-nya di sini ya. Nah, ya. Mana di sini? Oh ya ini maksud saya. Nih ya. Ini ada order kedua ya. Ini masih pending order nih. Masih pending order di 9775. Ini masih pending order, belum kesentuh, belum aktif. Pasang TP dan SL. Gitu ya Bu, semoga menjawab ya Ibu Maria ya. Pakai TF berapa? Time frame. Oke, untuk analisanya di sini analisanya time frame-nya H4. Tuh, kelihatan kan H4 ya? Kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana harga sudah terpantul dari resisten trendline dan cenderung untuk ke support trendline di sini ya. Jadi ini sudah dari resisten trendline, sekarang mencoba untuk ke support trendline. Kalau misalnya besok-besok ya, minggu depan harga tembus di bawah support trendline ini, kita bikin plan baru lagi ya untuk harga bakal turun ke support berikutnya. Tapi paling tidak untuk hari ini sampai di sini dulu aja. Oke, Gitu. mantap Pak Sandi. Oke, ada lagi Sobat Trader yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung ke Pak Sandi atau menulis di kolom chat. Ya. Nah, ini lagi plotting profit ya, tunggu 8 pip lagi. Oke. Silakan yang mau tanya-tanya boleh chat atau buka mikrofonnya boleh. Pak Budi Doyo, halo. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Atau Pak Ahmad Rianto? Halo. Atau Pak Anwar Saifuddin? Lanjut. Oh, masih Lanjut. Oke. Atau Oke. ada Ibu Eni di sini, Ibu Eni Mutiarsi. Ada yang ditanyakan, Ibu, silakan. Kalau nggak ada saya bikin Ya, analisa lanjut aja di lagi, GU Pak. ya. Oke. Nah, kan judulnya adalah cara open posisi dan menempatkan TPSL kan. Nah, cara open posisinya tadi kan saya sudah katakan, cara open posisi itu kan gampang, cuma tinggal klik buy dan sell. Tapi apakah posisi transaksi open buy dan sell-nya itu benar atau enggak gitu ya. Oke, sekarang kita analisa lagi di H4. Jadi ini edukasi sekalian langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi edukasinya langsung praktek aja, MetaTrader-nya kita buka. Oke, nah sekarang Bapak dan Ibu bisa lihat kan, ini saya udah kasih garis trendline. Oke, nah ini menghubungkan yang tertinggi, tenggaran tertinggi jadi resisten trendline. Lalu harga low dengan harga low saya garisin jadi support trendline. Nah, kalau kita lihat ini kan ada pola segitiga ya, triangle. Nah, harga sekarang ya dari kemarin sih malam sama pagi sudah keluar dari support trendline atau sudah keluar dari pola segitiga. Cenderungnya gimana? Ya cenderungnya kalau Bapak Ibu belajar ya googling ya kalau keluar dari pola segitiga dia akan turun gitu ya. Nah, sekarang Pak dia udah keluar nih, udah turun banyak. Apakah sell sekarang gimana nih? Nanti takutnya sell sekarang harga mengayun ke atas dulu gitu ya. Di bawah naik dulu bisa 30 pip, 40 pip. Kan Bapak Ibu lihat, waduh lumayan minus 40, minus 50. Habis itu turun lagi. Tapi kan Bapak dan Ibu deg-degan dulu ya. Di bawah deg-degan gitu loh. Harganya udah minus 40, 50 gitu. Jadi gimana caranya? Nah, setelah terjadi break support ya, kita nggak mesti langsung ngejarin harganya ya, dikejar harganya langsung sell aja sekarang.
tapi harganya udah rendah banget gitu ya, menurut kita gitu loh. Meskipun ya bisa aja dia turun-turun terus. Oke, sekarang cara mengambil posisi dan menempatkan TP dan SL. Jadi ketika harga sudah menurut kita ini udah turun, trennya turun, sudah dibuktikan dengan dia memecahkan support ya. Oke, jadi kita bisa sell now ya. Sell now itu artinya manual execution atau kita pending order, memesan harga naik dulu ke atas untuk mengayun dulu ke atas gitu ya. Kita pesan harga dulu ke atas. Ini menurut kita ya, bisa aja memang market nggak sesuai dengan analisa kita. Misalnya langsung aja turun terus misalnya. Tapi paling tidak yang namanya trading kita perlu bikin planning gitu ya. Nah contoh nih, ini kan sudah di 1111. Saya pasang dulu deh pending order. Saya mau pesan harga supaya aman. Mungkin nanti takutnya di sesi Amerika nih bisa aja kan mengayun dulu ya. Nah ini ada support nih misalnya. Saya ambil support yang di sini deh. Nah ini ya. Nah ini kan ada lower ya. Saya ambil di sini deh. Nah ini. Jadi kira-kira ini menjadi prediksi saya. Mungkin harga mau ke sini dulu gitu ya, Bapak Ibu ya. Ke berapa itu? Di harga 1157 misalnya. Sekarang 1110. Wah 50 pip lagi Pak naik ke atas. Gak apa-apa tuh. Ya gak apa-apa ya. Wah, terus ada juga mikir gini, Pak, ini prediksinya naik dulu gitu, 50 pip mendingan saya buy dulu gitu ya. Ya itu terserah saja ya. Tapi kalau kita mau aman ya kita follow trendnya. Oke, follow trendnya berarti kita pending order sell limit. Pesan harganya. Dan harganya di sini 1155 gitu ya. Tapi menurut saya pasang lebih tinggi saja. Karena kan sesi Amerika bisa saja harga bergejolak dulu gitu ya. Mengayun-ngayun dulu gitu, lebih range-nya lebih besar lagi. Jadi misalnya menurut saya ini saya pasang tinggi aja nggak apa-apa. Ini kan buat pembelajaran saja ya. Ini bukan live trading yang disarankan untuk Bapak dan Ibu ikuti ya. Oke, nah di sini saya pasang. Nah, saya pasang 70 pips untuk TP-nya. Gitu ya. Ini namanya membuat satu trading plan, perencanaan trading. Harga di sini saya nunggu, ini menurut saya ya, menurut prediksi saya mungkin nanti malam sesi Amerika bisa aja dia mengayun ke atas dulu ya. Mengayun ke atas di sini, nanti di sini saya bisa atau saya sudah pasang sell. Tapi kita nggak usah pelototin terus, nggak usah pantau terus, nggak usah online terus Bapak dan Ibu, kan kita sudah bikin order ya. Jadi kita Bapak dan Ibu misalnya pulang kerja, pulang kantor ini biarkan saja ya. Yang penting Bapak dan Ibu jangan lupa pasang TP-nya di mana, stop loss-nya di mana. Gitu ya. Pasang SL gimana Pak? Nah, supaya aman, di sini ada harga tertinggi yang H4 ya atau H1 yaitu di 1220 ya. Ini ekornya palanya ya. Bapak dan Ibu tambahin sedikit aja, misalnya 1230. Jangan ngepas dengan higher yang sama. Takutnya kan ada harga misalnya ngejar double top gitu ya, menyamai top sebelumnya. Jangan, kita pasang lebih tinggi lagi. Itu ya. Nah, terus TP-nya berapa? TP-nya terserah Bapak dan Ibu juga. Misalnya mau TP-nya besar atau misalnya mau yang cepat-cepat profit, misalnya wah 15 pip, 20 pip, 30 pip, 50 pip, terserah ya. Yang penting ini sudah jelas, ini sudah arahnya turun atau downtrend. Oke, gimana nih? Siapa yang trade GU nih? Ada nggak nih ya? Yang memang suka trade GU, suka memperhatikan GU, GBP USD. Apakah yang tadi planning yang saya buat sudah cocok? Meskipun ini bukan saran ya, tapi ini seperti praktek cara mengambil posisi ini. Ayo. Mungkin ada yang langsung ngikutin nih Pak. Iya, ikutin pasang ordernya ya. Iya, langsung order. Mungkin ada sahabat trader, Bapak Ibu. Ya. Oke, Pak Faisal, halo. Pak Muji, selamat.
Sepertinya semuanya sedang menyimak ya, Pak Swendi. Oke, sampai di sini aja Pak penjelasannya atau masih ada lagi materi yang mau disampaikan Pak Swendi? Sampai sini aja. Jadi Sampai saya sini aja. sudah jelaskan cara ambil posisi, yaitu ngikutin tren, atau misalnya nggak ngikutin tren yang besarnya, tapi kita lihat di time frame yang kecil, ya kita bisa juga mengambil peluang-peluang untuk reverse, ya atau reversal ketika tidak terjadi break support, kita bisa lihat apakah ada candle yang menunjukkan reversal, ya atau rejection. Kita bisa open posisi berlawanan dari trennya. Nggak masalah, yang penting tahu, bisa baca candle juga gitu ya. Dan jangan lupa harus tahu di mana resikonya atau pasang stop loss-nya di berapa. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Swendi. Mungkin bisa Iya. presentasinya mungkin bisa di. Oke, Sobat Oke. Trader, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih untuk penjelasannya Pak Swendi. Sobat Trader, tadi saya juga sudah katakan ya, kalau misalnya Sobat Trader ingin mendapatkan signal ya, baik signal forex atau gold, Sobat Trader bisa join di Simpro Java Premium ya. Ada juga signal swing trade ya, Pak Swendi ya. Boleh dijelasin nggak Pak sedikit tentang signal swing trade nih? Oke. Makanya kan saya dengar-dengar nih bagus nih tradingnya nih. Ya, kita kan ada scalping, ada day trade, dan swing trade. Swing trade itu, jadi Bapak dan Ibu nih misalnya mau menambah portofolio ya. Jadi, apalagi Bapak dan Ibu yang misalnya waktunya juga nggak terlalu sering bisa mengamati market gitu ya, karena sibuk kerja, bisnis, dan lain-lain. Jadi, bisa mengikuti atau mungkin cocok dengan strategi swing trade yang kita berikan. Swing trade itu misalnya analisnya akan mengamati pergerakan harga, follow the trend ya, lalu akan membuat planning buy limit atau sell limit dengan target yang cukup besar, biasanya di atas 100 pip. Ya, di atas 100 pip, SL-nya juga biasanya minimal 100 pip. Ya, jadi ini cocoknya untuk yang memiliki modal lebih besar. Meskipun berapa tuh Pak modalnya? Modalnya minimal 5.000. 5.000. Ya. Misalnya gini ya, Bu Sari ya. Ya. Misalnya nih, kalau kena stop loss 100 pip dari uang 5.000 itu baru berapa? Ya. Ya masih 5% gitu ya. Betul. Sementara targetnya TP-nya misalnya lebih dari SL-nya, karena kan ada risk reward. Risk reward-nya biasanya bisa 2:1 gitu ya. Jadi masih lebih banyak target yang dicapai. Oke, jadi yang mau menambahkan portofolio tradingnya, siapkan dananya, karena swing trade ini bagus. Yang ngikutin memang gaya trader-trader profesional, follow the trend. Targetnya juga bisa 100 pip, 150 pip, 200 pip, dan tidak perlu trade-nya juga setiap hari. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Pak Swendi untuk penjelasannya. Sobat Trader, Bapak Ibu, jika masih bingung nih ya, apa sih signal trading swing trade ya, Sobat Trader bisa menghubungi ya tim kami dari Java Global yang mengundang Sobat Trader pada sore hari ini hadir ya, bisa menghubungi tim kami. Mungkin masih bingung nih ya, maksudnya belum tahu bagaimana sih caranya, terus modalnya juga yang harus dipersiapkan. Silakan Sobat Trader bisa menghubungi tim kami dari Java Global Futures, dan untuk mendapatkan tadi layanan edukasi signal trading setiap hari dan akan dibantu oleh tim analis kami dari Java Global Futures, Sobat Trader juga bisa menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Oke, terima kasih Sobat Trader, semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini di acara webinar edukasi pemula. Pasti ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Swendi pasti semuanya bermanfaat bagi Sobat Trader semua. Terima kasih untuk waktunya. Trade by yourself and safe. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis,
Lalu ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih, Forex Pro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Di mana lagi kalau bukan di Forex Pro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Forex Pro Community.